Hello, welcome to Vocational School 5.0 Podcast. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi dengan Telkom Tales dengan aku, Hafsal Husul Fatimah, yang akan memandu episode Telkom Tales kali ini. Nah, di sini kita udah kedatangan narasumber nih yang bakal ngeinspirasi kita dalam episode kali ini. Silakan Kak Jasmine masuk. Halo. Halo Kak Jasmine. Boleh perkenalan dulu Kak sama teman-teman di rumah. Halo, perkenalkan nama aku Jasmine. Aku angkatan 27. Dulu aku di sini jurusan transmisi. Angkatan 27 berarti baru tahun lalu ya Kak lulus ya Kak? Iya, benar banget. Gimana nih Kak kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri? Alhamdulillah Kak baik juga. Aduh, makasih banget udah ditanyain. Untuk kali ini sebelum mulai pembicaraan intinya, kira-kira kenapa sih Kakak dulu masuknya ke SMK Telkom gitu? Dulu sih aku ngeliat karena kayak pilihan jurusannya kan banyak ya, dan juga prospek kerjanya juga bagus. Jadi aku memutuskan untuk di sini. Itu kira-kira Kakak masuknya itu ada pilihan lain nggak, atau kayak SMK Telkom tuh buat Kakak jadiin utama sekolah untuk lanjut ke jenjang dari SMP itu? Dulu sih aku juga ada pilihan SMA negeri, tapi akhirnya aku mutusin buat masuk sini juga. Ya, lebih pengen di SMK gitu ya? Iya, betul. Terus kira-kira Kakak dulu waktu di sini tuh masuk organisasi nggak sih Kak? Ya, dulu aku masuk MPK, masuk ke divisi kaderisasi. Kaderisasi, aduh. Itu di apa? Di angkatan Kakak kan itu masih offline nih Kak. Jadi pasti aktif banget kegiatan organisasinya. Itu gimana sih Kak di divisi kaderisasi terus sekolahnya offline gitu? Yang pasti seru banget karena juga jadi bisa berinteraksi langsung sama teman-teman kan. Juga acara event-event MPK-nya juga jadinya offline. Jadinya kita juga bisa ketemu alumni secara langsung juga. Terus juga bisa ngerasain kayak capeknya, seru-serunya juga gitu. Asik banget ya Kak. Kalau aku tuh lagi online gini tuh susah gitu mau ngapain. Kayak kadang juga kebanyakan miskom sama kakak kelasnya. Belum ada kayak ya struggle sama online deh gitu. Iya. Nah, untuk kali ini aku mau nanya nih. Kakak kan sekarang kuliah apa kerja nih Kak? Aku kuliah. Kuliah di mana nih Kak kalau boleh tahu? Aku kuliah di Universitas Airlangga, jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Itu yang di Surabaya bukan sih Kak? Iya, betul. Ya. Untuk karena itu di Surabaya kan Kakak masih di Jakarta nih. Itu kira-kira udah mulai offline atau gimana Kak? Rencananya sih minggu depan udah mulai offline sih. Udah mulai offline Iya. Kak. Itu Kakak bakal ngerasa kayak dari pribadi Kakak pengennya online terus atau offline terus? Sebenarnya aku juga udah mulai ngerasa nyaman di online, cuman karena udah mulai praktikum juga kan, jadi aku juga butuh buat offline biar lebih gampang juga kan. Karena kerasa susah ya Kak kalau praktikum Iya, online tuh. betul. Nah, jadi kan Kakak waktu di SMK Telkom ini Kakak ikut organisasi. Berarti Kakak suka dong dalam organisasi. Nah, itu di dunia perkuliahan ini Kakak masuk lagi gak? Kayak ada niatan buat masuk organisasi gitu gak Kak? Atau Kakak udah masuk organisasi? Ya, untuk saat ini aku udah ikut BPHM jurusanku. Jadi BPHM itu Badan Pengurus Harian Mahasiswa. Terus juga aku udah ikut UKM Orkestra yang ada di kampusku. Keren banget. Itu kira-kira kayak gimana sih Kak kegiatannya gitu? Kalau saat ini yang BPHM karena masih baru ya, jadi sedang open recruitment untuk staffnya. Terus juga kalau untuk yang orkestra karena mungkin masih online, jadi kegiatannya belum ada gitu. Kakak kayak ada ngerasa ada kayak ada kesusahan gitu nggak selama online gitu berorganisasi di perkuliahan? Selama ini masih belum ada sih. Belum ada ya Kak? Berarti Kakak enjoy dong kalau ngerasain berorganisasi selama online ini? Enjoy. Dan aku penasaran deh, Kakak kenapa milihnya apa tadi organisasi Kakak? BPHM. BPHM. Kenapa Kakak milihnya itu? Kenapa Kakak nggak milih organisasi lain kayak himpunan atau kayak BEM atau kayak Kakak ikut ekskul biasa gitu kan, itu udah termasuk organisasi. Kenapa Kakak milihnya BPHM? Kalau BPHM sendiri itu sebenarnya karena jurusanku masih baru ya, jadi belum ada himpunan juga. Jadi kalau BPHM itu tuh sebenarnya setara sama himpunan. Jadi kayak BPHM itu jadi kayak jadi pelopor
pelopor terbentuknya himpunan. Terus juga kalau untuk UKM orkestra sendiri, karena aku juga suka orkestra, jadi aku juga mau belajar tentang orkestra gitu. Dan juga secara nggak langsung, kalau masuk UKM orkestra itu jadi kita juga termasuk organisasi kan UKM itu. Jadi kita juga bisa belajar organisasi dengan ikut UKM. Lumayan agak sibuk ya kedengarannya, kayak banyak mengambil waktu gitu. Nah, gimana nih, kan kira-kira kalau misalnya teman-teman dengar kayak BPM tuh tadi ngapain aja, orkestra ngapain aja, itu gimana sih kakak cara ngebagi waktunya? Apalagi kalau misalnya kuliah biasa aja itu ngambil banyak waktu kan untuk belajar, untuk kerjain tugas, untuk praktikum. Itu gimana cara kakak ngebagi waktunya biar pas buat aktif di organisasi dan aktif di pembelajaran kuliah? Itu gimana kak? Kalau aku sih ngelihat mana yang prioritas dulu ya. Terus juga aku juga sering ngelis apa aja mau aku lakuin hari ini. Jadi juga lebih tertata dan juga prioritasin dulu yang mana yang mau dikerjain. Terus juga dan pastinya kita juga mengorbankan waktu kita ya. Ya karena kita ngorbanin waktu, jadinya kita bisa kurang waktunya buat rebahan, terus juga buat istirahat juga lumayan berkurang gitu sih. Tapi kak, kalau misalnya kakak berarti kekurangan waktu untuk sendiri gitu, kan itu kurang enak ya kak. Kayak kakak harus aktif di organisasi, kakak juga harus belajar biar nilainya bagus. Itu kakak ngerasa dampak positif gak sih kakak di organisasi itu? Kakak ngerasa dampak positif gak kak? Kerasa banget sih karena juga di organisasi itu nggak cuman capeknya aja ya, tapi kita juga bisa ketemu orang, bisa nambah pengalaman, kita bisa sharing sama orang-orang yang ada di organisasi itu kan. Terus juga bisa ningkatin soft skill yang kita punya gitu. Kalau boleh tahu soft skill yang kakak punya tuh apa? Misalkan kayak bisa ngomong di depan orang, terus juga bisa berpendapat, berani buat berpendapat gitu, kurang lebih. Tapi ya kak, kalau aku dengar-dengar tuh kalau misalnya organisasi perkuliahan tuh kayak bikin capek, belum cutting-cuttingnya yang nyuruh ini itu, padahal juga gak penting gitu kan bahasanya. Padahal ya bisa gitu dikerjakan nanti. Itu menurut kakak gimana sih? Kayak tanggapan kakak sendiri tuh gimana? Ya dikerjakan aja sih, tapi dilihat juga misalkan deadline untuk tugas organisasi masih lama, kita bisa ngerjain deadline tugas kampus dulu gitu kan. Jadinya tergantung ngerjainnya sesuai urutan aja gitu. Nah, dilihatnya nih kan kayak kakak tuh kayak pengen berorganisasi terus biar soft skill-nya kakak berkembang, tapi kakak juga yang harus fokus belajar gitu untuk nilai yang bagus di perkuliahan kakak. Nah, itu berarti bagi kakak tuh organisasi di dunia kampus tuh penting gak sih? Menurutku organisasi di kampus penting karena yang pertama itu karena ada pengalamannya ya. Yang kedua juga sekarang aku nyadar kalau adanya relasi atau koneksi juga itu penting banget. Jadi untuk join organisasi di kampus itu penting. Kan tadi apa tuh jurusan kakak kan baru gitu kan, jadi belum terlalu banyak aktif, kayak himpunannya belum ada. Nah, kakak akhirnya jadi milih organisasi BPHM. Nah, itu cara kakak ngebagi kesibukan kakak yang fokus sama pelajaran di perkuliahan sama aktif di organisasi kakak itu gimana kak? Ya tadi kayak yang aku bilang, kalau misalkan itu aku ngelis hari ini aku mau ngerjain apa aja, terus juga aku nyatet sih kayak tugas-tugasnya apa aja yang perlu dikerjain, deadline-nya kapan, jadi kita bisa tahu prioritas mana yang harus kita kerjain duluan gitu. Jadi lebih gampang bisa ngebagi waktu buat organisasi ataupun buat kuliah. Kayak dibikin skala prioritas terus dipilih dulu yang mana yang penting gitu ya kak? Iya betul banget. Nah, terus kalau dari kayak gini, menurut kakak nih, misalnya mending kakak fokus belajar buat dapat IPK sampai tinggi yang ya target kakak lah IPK-nya misalnya 4. Terus kakak pengen ngembangin soft skill kakak terus kayak ngikut organisasi. Itu gimana sih? Menurut kakak pengennya lebih di mana? Kalau menurut aku dua-duanya penting, tapi sebenarnya aku lebih ke IPK tinggi sih, karena
kalau misalkan nambah pengalaman itu nggak cuman di organisasi kan, kita juga bisa ikut volunteer atau misalkan ikut webinar atau juga ikut apa ya kayak kepanitiaan. Jadi kalau misalkan itu kan bisa di luar waktu kuliah juga bisa. Tapi aku penasaran deh kak, kira-kira kalau misalnya kakak nggak ikut organisasi BPHM itu, kakak kayak ada niatan untuk part time kerja gitu nggak kak? Ada sih kalau untuk part time, tapi kalau sekarang belum ada karena udah ada organisasi itu kan. Rencananya kakak pengen ikut kayak nyoba part time gitu, itu semester berapa kak? Mungkin semester 3 atau 4 kali ya. Jadi aku udah bisa nyesuaiin kuliah aku juga, jadinya bisa ngatur waktu gitu. Dari tanggapan kakak sendiri kan tadi kakak lebih milih ngejar IPK tinggi. Nah, tapi kalau misalnya kakak tuh lagi asik-asiknya nih berorganisasi. Nah, di organisasi itu lagi ada event yang bagus gitu, besar, seru juga, dan kakak pengen banget ikut. Cuman ada jadwal kayak semacam praktik atau UAS gitu di perkuliahan kakak, itu kakak bakal milih yang mana? Kalau aku sih lebih mentingin praktik atau UAS dulu ya, karena misalkan event itu bisa ikut tahun depannya kan, ada kesempatan lagi mungkin. Nah kalau ujian gitu kan kesempatannya sekali kan, jadinya ya udah aku milih ujian atau praktik dulu gitu. Tapi kalau aku penasaran nih, kalau dari kakak sendiri tuh susah nggak sih ngerasainnya kayak capek gak gitu kak? Kalau capeknya sih pasti sih, tapi kan ilmu yang kita dapat pasti banyak kan. Sama nih, aku penasaran deh. Kan kakak tadi BPHM ya. Kakak ada misalnya kakak lanjut S2 atau nanti di semester akhir, kakak pengen nyoba organisasi lain gak kak? Untuk di semester akhir mungkin enggak ya. Kalau di S2 bisa jadi aku coba ikut organisasi lagi. Jadi lebih biar bisa banyak pengalaman gitu ya kak. Dan kakak sendiri nih, aku penasaran juga nih, kira-kira kalau misalnya setelah lulus S1 itu kakak pengen kerja atau pengen kakak enjoy diri sendiri dulu, atau kakak pengen langsung S2 lagi, itu kakak gimana? Untuk saat ini sih rencanaku aku ingin lanjut S2 sih. Tapi kalau untuk kemananya masih belum tahu juga. Tapi udah ada gambaran untuk jurusan atau kayak pengennya gimana gitu? Ya belum ada sih. Antara mau lintas jurusan atau mau ngelanjutin jurusanku gitu. Tapi kak, kan teknik robotika itu nyambung gak sih sama jurusan kakak waktu di SMK Telkom? Sebenarnya nyambung sih karena teknik robotika kan butuh software dan juga hardware. Nah aku juga sempat belajar elektronika kan di kelas 10. Jadi seenggaknya aku udah belajar, udah dapat ilmunya sedikit. Terus juga pernah belajar sistem komputer kan ada. Jadi juga udah basicnya udah tahu lah gitu. Kalau aku sih kak, soalnya kan aku juga yang jaringan akses kan nggak jauh beda nih sama transmisi. Cuman kayak aku tuh mikir, aduh kuliah lanjutannya linjur gak ya gitu kan, soalnya kan juga aku tuh belum ngerasa aku tuh cocok banget gitu di jurusan aku. Jadi kayak aku juga yang mikir, aduh butuh masukan nih dari yang lebih berpengalaman gitu. Misalnya kayak ya ini sekarang aku udah bisa dapat pengalaman apa sih, inspirasi dari Kak Jasmine yang udah tahu gitu gimana gambarannya. Nah, yang terakhir nih, kira-kira teman-teman di rumah pasti pada penasaran kan, tipsnya gimana sih? Kan Kak Jasmine juga yang pasti capek kan ngerasain organisasi aktif, belajar juga harus tetap ngumpulin sesuai deadline bahkan. Tapi Kak Jasmine tuh yang kayak tetap bisa enjoy gitu. Itu boleh kasih tau nggak Kak tips-tipsnya, kayak tips kalau misalnya mau masuk organisasi di perkuliahan itu ada tipsnya nggak Kak? Sama tips bagi waktu apa namanya? Tetap belajar tapi tetap aktif di organisasi juga, itu ada tipsnya nggak kak kalau boleh tahu? Kalau menurutku untuk milih organisasi itu kalian harus cari tahu organisasinya gimana dulu. Terus juga karena organisasi itu nggak harus di semester awal kalian harus masukkan. Jadi masih ada kesempatan buat nyari tuh organisasinya gimana. Terus yang kedua juga jangan ikut-ikutan temen kalau join organisasi. Yang penting niat gitu ya Iya kak? betul, karena kalau misalkan kita ngejalanin yang nggak enak, takutnya juga kayak di dalamnya kita juga jadi Susah gitu untuk ngikutin organisasinya ya. Terus juga kita jadi dapatnya nggak enak-enaknya aja gitu kan, bukan dapat pengalaman yang bagusnya.
Terus juga kalau misalkan kalau udah ikut organisasi nih harus dimaksimalin karena ilmunya mungkin nggak kita rasain sekarang, tapi sebenarnya ilmu yang kita dapat di organisasi itu banyak banget. Terima kasih banget nih buat Kak Jasmine yang udah mau ngasih masukan-masukan, inspirasi untuk di episode kali ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan lain waktu ya Kak. Ya, Dan semangat juga. kuliahnya Kakak jaga kesehatan terus. Terus lancar terus ya Kak. Semoga kayak sukses gitu sesuai tujuan Kakak. Amin, makasih. Dan maaf banget kalau ada kekurangan atau kelebihan kata yang sudah saya ucapkan atau ada kesalahan kata. See you next time semuanya. Terima kasih. Stay safe.